Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin abil qasim Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau putuskan sedetik pun maghfirah, inayah dan kelembutan-Mu ke dalam dada kami, sehingga gejolak dosa ini menjadi reda dan cahaya-Mu menjadi berbinar. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami dan kaum muslimin sedunia ini, sehingga kami dapat melepaskan diri dari tekanan, baik itu tekanan dari lawan atau tekanan dari dosa. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri akhirnya ya sedikit kerepotan juga untuk mencari topik lantaran banyak sekali kendala-kendala sebagaimana maklum. Kemudian tiba pada semacam ya keluhan atau permintaan. Ada yang mengatakan jangan terlalu berat. Kemudian ada yang mengatakan berbelit-belit. Ada yang mengatakan walhasil apa yang ingin saya sampaikan tidak begitu begitu jelas barangkali, sehingga keinginan saya untuk menyampaikan sesuatu tidak begitu kecapean. Tetapi saya tetap yakin bahwa karena dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang kita dengar kadang-kadang akan teringat kembali pada waktu-waktu yang akan datang, dan mudah-mudahan pada waktu itu bahasa kita adalah sama dan manfaat yang mungkin tidak maksimal pada dini hari pada waktu itu bisa maksimal. Dan saya sendiri berulang kali mengatakan bahwa dengan segala keterbatasan ini ya tidak menutup mata barangkali, dan itu kemungkinan besar memang dari kulul fakir ini yang tidak dapat memuaskan hadirin. Untuk itu saya minta maaf. Kemudian ada jadar ikhwan yang usul bahwa coba mengenai akhlak, dan saya buka-buka di tetap di Al-Mizan sesuai dengan yang sebatas kemampuan saya juga. Di situ ada pembahasan akhlak secara global, tetapi Allamah rahimahullah mengatakan sekalipun yang saya utarakan adalah global, kalau kalian, kata beliau, mencoba merenunginya dan mencoba juga mengamalkannya, maka yang global tersebut akan cukup untuk mengangkat kita kepada apa yang kita inginkan, itu suatu kesempurnaan akhlak, kesempurnaan insani. Dulu juga waktu masalah kita membahas masalah juga ini saya sempat menyinggung masalah ini walaupun dalam forum yang tidak resmi barangkali saya jawab, tapi alangkah baiknya saya ulangi dari awal sebagai cara akhlak dari awal terbagi menjadi dua, yaitu akhlak amali, akhlak ilmi, dan akhlak amali. Akhlak secara pengetahuan dan akhlak secara amal. Akhlak secara pengetahuan ini adalah
membahas eh, hal-hal yang menyangkut manusia, itu apa namanya, yang berhubungan dengan eh, fisiknya, kemudian berhubungan dengan kehidupannya, dan juga berhubungan dengan pikirannya, dan memberikan pengarahan-pengarahan, memberikan batas-batas di mana di situ terdapat apa namanya ya, kemuliaan atau fadail. Jadi beberapa perbuatan adalah baik maksudnya itu, dan membedakan juga perbuatan-perbuatan yang jelek, sehingga diharapkan dengan ilmu akhlak ini, akhlak yang bersifat ilmu ini akan menimbulkan akhlak amali, yaitu ketika manusia mengulang-ulang dalam pikirannya apa yang disebut baik, misalnya, kemudian apa yang misalnya apa yang disebut baik, maka dengan mengulang-ulang dan mengingat-ingatnya, dia akan mencoba dan mencoba, sehingga percobaan-percobaan itu pada akhirnya akan menghasilkan apa yang disebut malakah, atau yang disebut seakan-akan menyatu dengan jiwanya. Artinya perbuatan tersebut menjadi kebiasaannya. Itu ya, setelah diamalkan dan telah menjadi kebiasaan ini, dan tadi juga waktu dia mencoba untuk mengamalkan, mengulang, selalu mencoba untuk melakukan sehingga menjadi sifat yang seakan-akan tidak dapat berpisah dari dirinya, itu disebut akhlak amali. Kemudian begitu juga dengan sifat-sifat yang jelek, misalnya ya menakut kepada yang tidak mesti ditakuti, misalnya dengan mengingat bahwa takut kepada sesuatu yang tidak mesti atau tidak pantas ditakuti merupakan hal yang jelek, kemudian diingat-ingatnya, kemudian dicoba untuk dilakukan, maka akan menghasilkan suatu sifat yang baik dan menghilangkan sifat yang jelek tadi. Akhlak ini merupakan sesuatu yang sangat penting tentunya, karena seseorang yang beramal ingin berbuat seseorang yang ingin beramal dengan baik dan menghindarikan hal-hal yang jelek tanpa adanya pengetahuan, maka dia akan beramal dengan apa-apa yang menurut inisiatifnya sendiri, sehingga yang demikian itu bisa condong kepada semacam itu ke arah kebinatangan, karena bisa menimbulkan apa namanya ya, mengejar kepentingan sendiri dan mementingkan kepentingan sendiri, sehingga apa-apa yang menguntungkan bagi dirinya akan dianggap baik, walaupun misalnya merugikan orang lain, atau dia ketika akan melakukan sesuatu itu apa namanya tidak sesuai dengan yang mesti dia lakukan. Misalnya seseorang yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melakukan sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Namun kalau seorang tersebut melakukannya tidak dengan ilmu pengetahuan, maka dia akan melakukannya menurut inisiatifnya sendiri, sehingga roh daripada seluruh ibadah-ibadah tadi, yaitu yang berupa pengabdian, akan terlepas. Jadi rohnya itu akan terlepas daripada perbuatannya itu, sehingga perbuatannya tadi tidak layak untuk disebut sebagai ibadah, yaitu pengabdian. Karena yang dinamakan pengabdian adalah mengabdi seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kemudian dengan pengabdian itu, maka seseorang yang akan melakukan sholat harus pula sesuai dengan segala tuntunan dan syarat-syaratnya. Begitu juga puasa dan sebagainya. Sehingga kalau orang melakukan sholat tapi tidak sepenuhnya mengikuti aturan-aturannya, kemudian tidak memperhatikan secara utuh syarat-syaratnya, maka ruh pengabdian pada ibadah lahiriah yang dia lakukan itu akan terlepas. Maka dari itu Imam Shadiq alaihissalam pernah mengatakan, al-amil bila amal kasair ala ghairi tariq fala yaziduhu sur'at as-sayr illa bu'dan. Orang yang beramal tetapi tidak dengan ilmu, ya, maka dia ibarat orang yang berjalan tidak di atas jalannya, maka tidak menambah kecepatannya kecuali menambah jauhnya dari tujuannya. Jadi semakin dia sholat dengan sholat yang diatur sendiri tadi, semakin dia puasa dengan puasa yang diatur sendiri tadi, semakin jauh apa yang dia inginkan, semakin jauh dari apa yang dia inginkan. Maka itu dalam Ahlul Bait dikatakan orang yang beramal tetapi tidak dengan taklid, maka amalnya batal. Jadi dari awal sudah dikatakan bahwa itu biasanya ada di setiap fikih pada awal bab, yaitu biasanya membahas bab taklid. Barang siapa beramal sholat, puasa dan sebagainya tapi tidak di atas dasarkan kepada taklid, tentunya bagi orang yang bukan mujtahid, maka seluruh amalnya batal. Jadi amal-amal yang tidak di atas dasarkan kepada taklid tadi batal, kecuali kalau kebetulan sesuai dengan salah satu fatwa mujtahid yang layak untuk diikuti dan sebagainya. Di sana dibahas di bab akhlak situ. Jadi di bab taklid, bab fikih ya. Jadi dalam Ahlul Bait sangat ketat sekali, sehingga sehingga seseorang itu betul-betul sesuai untuk dan pantas untuk disifati sebagai hamba, sebagai pengabdi, bukan sebagai pengabdi yang ikut campur dalam urusan dirinya sendiri. Innama awliyakumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raji'un. Sesungguhnya yang menguasai kamu, yang aula bitasarruf bikum, yakni yang lebih aula, yang lebih utama untuk menggunakan dirimu sendiri, mengatur dirimu sendiri, menguasai dirimu sendiri, bukan dirimu, melainkan Allah, nabinya, rasul yakni, dan orang-orang mukmin yang menegakkan salat, membayar zakat di dalam mereka sedang ruku. Nah, barang siapa yang mengatur dirinya, maka dia berarti tidak beraulia kepada Allah, kepada Rasul dan kepada mukmin, yaitu para imam. Ala kulli hal, salawatullah wassalamuhu alaihim ajma'in. Dengan demikian maka hakikat ubudiyah tadi akan terlepas dari dirinya. Sampai satu hadis dikatakan dalam satu hadis, barang siapa yang sholat menyengaja sampai keluar waktunya dan dia tidak menjaga hak-hak sholatnya bagaimana yang ditetapkan agama tentunya, maka sholatnya tadi akan melekat ke langit dalam atau dengan warna yang hitam kelam dan melaknati yang melakukan sholat tadi. Jadi sholatnya tidak membuat dia untung, melainkan malah membuatnya lebih celaka lagi. Kasair ala ghairi tariq fala yazidu sur'at as-sayr illa bu'dan. Ala kulli hal. Nah, ahlak ini
biasanya mengatur banyak hal ya, perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan eh, 3 hal daripada manusia, 3 unsur yang menyangkut manusia, yaitu unsur syahwat, unsur emosi, dan unsur pikir. Jadi 3 ini merupakan satu kesatuan yang ada pada manusia yang harus hidup seimbang. Ini syahwat dan emosi, ghadab, dan kekuatan pikir ini harus hidup seimbang pada diri manusia sehingga kesempurnaannya akan dicapai. Tapi kalau tidak seimbang, maka akan terjadi hal-hal yang akan menghambat dirinya untuk mencapai kesempurnaan insaniyah, kesempurnaan manusiawinya. Misalnya orang yang lapar, kemudian orang yang lemah, membutuhkan makan, membutuhkan minum. Misalnya juga dia membutuhkan pakaian dari mencegah misalnya panas, kemudian juga misalnya dari rasa etika malu misalnya. Hal-hal tadi dikategorikan sebagai sesuatu yang berpuncak dan bersumber dari kekuatan syahwat manusia. Syahwat itu kalau mau diartikan apa ya, arti literalnya itu ya semacam dorongan begitu. Syahwat apa takrif? Ya cuman ini saya mulainkan lantaran di salah satu bagian daripada 3 bagian di samping syahwat ini ada ghadab. Ya, semacam naluri apa yang berhubungan dengan hal-hal badani. Ya, yang berhubungan dengan hal-hal badani, itu hal fisik kita. Misalnya kita perlu istri, kita perlu makan, perlu minum. Ya, nafsu. Ya, betul. Syahwat ini di sini condong bermakna nafsu, dan barangkali memang secara bahasa memang juga bisa disebut demikian. Jadi seperti makan, minum, dan sebagainya, berteduh dan sebagainya itu berhubungan dengan unsur yang pertama, yaitu nafsu, syahwat. Kemudian misalnya berperang membela hak dirinya, kemudian ya misalnya membela hak-haknya, membela supaya dirinya tidak misalnya dizalimi, kemudian menjaga hartanya, menjaga keluarganya dari serangan-serangan atau dari hal-hal yang dapat merugikan. Hal-hal yang sedemikian ini bersumber dari emosinya, emosi manusia, yaitu kekuatan emosi atau kekuatan ghadabiyah. Ya, kemudian ada hal-hal yang berhubungan dengan misalnya ya misalnya bahwa dia ini misalnya ingin membuktikan sesuatu bahwa hal itu baik, atau dia ingin membuktikan bahwa agamanya baik, atau dia ingin membuktikan bahwa dia mempunyai Tuhan dan sebagainya. Itu biasanya dan hal-hal lainnya itu bersumber dari kekuatan pikir manusia. Nah, kekuatan nafsu, kekuatan emosi, dan kekuatan pikirnya harus hidup seimbang. Jadi masing-masing pada posisinya, tidak terlalu banyak dan tidak pula terlalu sedikit. Sehingga apa? Misalnya kalau satu misalnya lebih banyak kadarnya dari yang lain, maka kesempurnaan sebagai manusia insani atau sebagai manusia yang manusiawi tidak tercapai. Jadi pada 3 unsur tadi harus betul-betul takarannya sesuai, satu tidak melebihi yang lain. Kalau demikian halnya, maka timbullah pada diri manusia sifat yang lain, yaitu yang disebut sebagai
dalam keadilan, jadi dia seimbang. Nah, kalau syahwat ini, kalau nafsu ini istilahnya ada istilah sendiri, istilah kalau semuanya yang sempurna maka diistilahkan dengan adil, seimbang, udahlah. Tapi masing-masingnya punya istilah juga. Misalnya kalau kekuatan nafsu seimbang, jadi sesuai dengan keperluannya. Ini kalau dia makan hanya sesuai dengan keperluan makannya, dengan tujuan makannya. Tidak makan sampai sakit, itu berlebihan namanya. Tidak makan sampai mati, itu berlebihan namanya. Itu seimbang dan juga tidak mengurangi. Jadi kalau keperluannya makan misalnya 1 on, dia makan 1 on. Tidak mengurangi dan tidak melebihi, itu disebut nisbah. Kemudian dan nisbah itu diatur dengan berlebihan dan dengan misalnya berlebihan ini disebut keterlaluan juga. Diatur dengan keterlaluan kepada berlebihan dan keterlaluan kepada kekurangan. Diatur dengan dua hal itu, dengan dua hal. Diatur dengan berlebihan terhadap, diatur dengan keterlaluan dalam berlebihan, keterlaluan dalam kekurangan. Kalau yang samping pertama tadi, yaitu keterlaluan dalam kelebihan, itu disebut serakah. Kalau keterlaluan dalam kekurangan, maka ya di sini diistilahkan dengan humor. Humor itu artinya padam. Dia orang yang betul-betul tidak bergairah sama sekali. Orang yang contoh tadi misalnya orang yang hidupnya cukup dengan rumah dan misalnya mobilnya cukup dengan sesuai dengan posisinya misalnya, tapi dia masih lagi menambah dalam artian tidak melupakan hal-hal lainnya, maka di situ dia bersifati dengan sifat serakah. Jadi kalau berlebihan umur syariah itu serakah. Jadi kalau keterlaluan dalam kelebihan maka disebut serakah. Jadi kelebihannya atau keperluannya 10.000, betul-betul mencari terus kelebihan keterlaluan yang itu disebut syariah, ini serakah. Kalau kekurangan disebut umur itu harus terlalu mati padam. Maksudnya seperti orang-orang sufi dalam lalu sudah nggak ada, pokoknya katanya ulat di dalam batu aja katanya dapat makan. Iya, benar kok. Jadi kalau bisa mereka ulat di dalam batu aja dapat makan, kalau di kita di luar batu ini lebih banyak ulat yang hidup di dalam batu, Allah mau ngasih makan boleh, enggak. Tapi kalau yang di luar batu memakai logika di dalam batu yang pakai akal, yang punya akal memakai logika yang tidak pakai akal, nah ini namanya hukum batin kepada diri sendiri. Ukuran yang seimbang daripada kekuatan emosi itu disebut kejaan, berani. Yang ini misalnya dia dapat menjaga umpamanya sering kita di pasar, kalau dikembalikan orang sekali jendela bahkan sampai bisa bobin sampai 10 kali, itu bukan berani, itu namanya tahawur. Ini sudah tanpa pikir, dapat pikir sudah ya. Nah yang sedang itu namanya kejaan, berani. Ini benar-benarnya. Begitu juga kalau keterlaluan dalam kekurangan, kalau tadi keterlaluan dalam kelebihan disebut sebagai otak.
Kalau keterlaluan dalam kekurangan disebut penakut. Disebut diinjak-injak kepalanya, bilang dia itu misalnya kepala saya yang diinjak. Ini keterlaluan. Dan ini kadang-kadang dipakai sifat-sifat yang jajan ini dari dimiliki banyak orang, nanti masyarakat secara keseluruhan biasanya mayoritas mempunyai sifat jajan ini. Sehingga misalnya orang-orang tertentu memanfaatkan sifat-sifat tadi, misalnya dengan menakut-nakuti dan sebagainya untuk menarik keuntungan. Dan untuk mencapai ketindak itu misalnya seperti penjajahan kita dulu bilang bangunnya memakai istilah-istilah yang misalnya kepada orang-orang yang membelakan akhirnya disebut dengan ini bangunnya kalau ini mana sih harus dipasang yang kita bilang itu untuk mencapai apa namanya hal yang mereka inginkan, dan mereka itu mengambil kesempatan dari sifat jujur masyarakat sifat penakut ini. Ini keterlaluan dalam emosi, keterlaluan dalam prinsip, dengan kekurangan. Kalau keterlaluan emosinya dalam kelebihan, itu disebut power, dosa. Kemudian kekuatan pikir ini kalau dia seimbang maka disebut hikmah. Ya disebut hikmah. Tapi kalau keterlaluan dalam kelebihan maka disebut kalau nggak salah baca berbeda. Ya kurang lebih ada pengertian kita nggak tahu gitu dan ada lucunya. Dan kalau keterlaluan dalam kekurangan disebut balaga, yaitu bodoh. Jadi kalau betul banget bodoh, kalau ngatal-ngatalin itu berarti keterlaluan dalam kelebihan. Yang seimbang adalah hikmah. Namun perlu ditekankan di sini pada masyarakat yang kurang terbiasa dengan berpikir, kadang-kadang orang yang menilai untuk merubah dirinya menjadi insan pikir sebenarnya terus lebih berbeda. Ini kita tidak mengkawin. Ini seperti kita hidup dengan orang-orang gila, kemudian kita ingin sembuh, sehat, ngomongnya terus normal, dirinya semua normal, nggak ngawur, hanya yang gila bilang ini lalu dari kita gila nih. Jadi untuk kalau kita hidup di tengah-tengah kehidupan yang apa namanya ya, hidup di tengah kehidupan yang tidak bisa berpikir, maka kita tidak perlu riskan dan malu untuk mendapat kehidupan yang kita orang. Yang penting oleh kita tahu bahwa ini bukan ukuran makanan tetapi hikmah. Kita bangun dalam yang berpikir. Nah, kalau semua tidak unsur menyatu dan seimbang tadi, maka timbul pada diri orang itu sesuatu yang disebut dengan insyaallah. Yaitu apa? Yaitu memberikan sesuatu yang adil, sesuatu yang memberikan setiap masing-masing unsurnya itu, masing-masing unsur itu diberikan secara baik, tidak berlebihan dan tidak pula keterlaluan dalam kekurangan. Kemudian perbedaan yang lain atau sifat-sifat yang lain itu nanti lain, tetapi tetap bisa dikembalikan kepada 3 unsur tadi. Misalnya orang pemurah, misalnya orang yang qanaah, orang yang bersyukur, orang yang sabar dan sebagainya. Itu sifat-sifat mulia dan sifat-sifat yang tidak mulia itu kembalinya kepada 3 unsur tadi, yaitu nafsu, kemudian emosi, dan kekuatan pikir, yang mana pada masing-masingnya mempunyai 3 kemungkinan
yaitu keterlaluan dalam berlebihan, keterlaluan dalam kekurangan, dan ukuran yang seimbang. Jadi ada 3 kemudian masing-masing, sehingga seluruh sifat manusia, baik itu baik atau baik itu buruk, kembalinya kepada 3 unsur tadi yang bisa berkembang menjadi 9 keadaan. Nafsu kalau keterlaluan namanya serakah, kalau sedang namanya iffah, kemudian kalau keterlaluan dalam sedikit namanya ya kumut, pada artinya semacam bakhil gitu ya. Kemudian emosi kalau keterlaluan dalam berlebihan itu disebut tanpa pikir, sudah tidak pakai otak lagi. Kemudian kalau sedang disebut sejaa, berani. Kemudian kalau keterlaluan dan kekurangan disebut menakut. Begitu juga pikir, kalau keterlaluan dalam berlebihan maka disebut katakanlah kita ngakalin. Kemudian kalau ukurannya seimbang disebut hikmah. Kemudian kalau keterlaluan dalam kekurangan, ini ada interupsi bahwa mengatakan bahwa dari mana ini asal masanya, misalnya semacam 3 pembagian tadi, misalnya kembalinya banyak hal, kembalinya seluruh sifat manusia kepada atau akhlak manusia kepada 3 hal, yaitu nafsu, kemudian emosi, dan kekuatan pikir. Ditanyakan dari mana ini sumber-sumbernya. Sebenarnya kalau kalau dalam kehidupan ilmiah pesantren, kalau semacam alamah tebal-tebal itu bisa dikatakan sebagai sumber. Jadi beliau sudah sampai kepada tingkat mujtahid ya dalam filsafat dan pemikiran, sehingga kalau beliau mengatakan itu bisa dijadikan sanad pemikir-pemikir yang lain. Tapi walaupun demikian, tidak berarti apa yang dibawa beliau itu merupakan suatu hal yang lain daripada apa yang dibahas oleh para filosof mengenai atau yang berhubungan dengan akhlak ini. Nah, jadi 3 unsur yang terdapat pada diri manusia itu biasanya dibagi atau dipilah-pilah oleh para pemikir dan filosof atau para ulama akhlak. Biasanya dalam dalam filsafat yang biasa disebut misalnya hikmat dan sebagainya, itu juga dikenal dengan hikmat amali, hikmat ilmi, dan hikmat amali. Jadi seakan-akan sudah merupakan suatu kesepakatan daripada pemikir pemikir khususnya kaum muslimin, filosofnya juga, dan juga filosof yang lama. Jadi mereka dengan merenungi hakikat manusia ini, maka mereka mulai memilah-milah unsur-unsur tadi yang mana menjadi sumber daripada seluruh akhlak manusia. Jadi mereka melihat bahwa apa sih yang dibutuhkan manusia dan yang diinginkan, dan bagaimana akhlak itu apa sih sebenarnya. Tadi sudah dikatakan bahwa akhlak ini satu ilmu yang mengatur tentang diri manusia, yang menyangkut kehidupan fisiknya dan yang menyangkut kehidupan hayawaniyahnya, begitu juga yang menyangkut kehidupan insaniyahnya. Begitu misalnya kalau Anda misalnya makan barang-barang yang merusak tubuh, itu dalam akhlak dikatakan tidak baik. Jadi akhlak ini bukan hanya yang mengatur hubungan sosial kita, melainkan akhlak ini juga yang mengatur diri kita sendiri yang berhubungan dengan fisik kita. Maka itu kebutuhan misalnya makan minum itu termasuk daripada akhlak, karena akhlak adalah katakanlah ya definisi umumnya adalah menempatkan sesuatu misalnya pada tempatnya dan mencapai
kesempurnaan semaksimal mungkin dari apa yang mungkin kita capai. Maka itu secara nyata bahwa orang sehat dengan orang sakit adalah lebih sempurna yang sehat. Kemudian setelah menyelidik ternyata misalnya kesehatan dan sakit ini berhubungan dengan fisik manusia. Nah, maka itu juga diaturnya. Yang mungkin dari ini nanti berkembang ilmu kedokteran atau ilmu tip. Yang mana nanti dari ilmu akhlak yang satu akhlak tadi mengatur kehidupan manusia yang menyangkut fisiknya, menyangkut kehidupannya dan menyangkut insaniahnya. Misalnya yang menyangkut yang menyangkut fisiknya ini misalnya akan dibahas, misalnya akan diperpanjang lebar oleh orang yang ahli di bidangnya, misalnya semacam dokter atau ahli fisika yang lain, sehingga dia dapat membagi-bagi apa yang layak untuk dimakan dan apa yang tidak layak untuk dimakan dan sebagainya. Ala kulli hal. Jadi sumber tadi adalah bersumber dari perenungan filsafati yang kemudian dari unsur filsafati tadi dikembangkan lagi kepada akhlak. Ala kulli hal. Kemudian untuk mengatur baik buruknya akhlak itu kan mengatur ketiga sesuatu yang bersumber kepada tiga hal tadi, yaitu nafsu, kemudian emosi dan kekuatan pikir tadi, yang mana mengarahkan mereka untuk mencapai puncak kesempurnaannya. Nah, aturan-aturan tersebut yang berkaitan dengan manusia ini mempunyai tiga aturan, tiga sistem, semacam tiga sistem begitu, atau sistem atau tiga metodologi. Yang pertama, metodologi pertama adalah yang berhubungan dengan kemampuan baik buruk yang berhubungan dengan kehidupan sosial kita, yang berhubungan dengan kehidupan duniawi. Sehingga ukuran apakah ini baik atau tidak itu apakah ini misalnya mulia atau tidak, apakah ini hikmah atau tidak, itu ukurannya adalah ukuran duniawi. Maka itu dalam kehidupan orang yang tidak beragama pun mereka mempunyai sifat-sifat, misalnya oh ini pemurah, oh ini pemaaf, ini mulia misalnya. Itu tidak dikenal hanya dalam Islam, melainkan seluruh bangsa mengenalnya. Walaupun pada pengeterapan atau pada dasar timbangan baik buruk daripada perbuatan tadi kadang-kadang berbeda. Misalnya orang yang menyembah di hadapan fajar pada zaman sekarang misalnya itu merupakan sesuatu yang tidak baik, karena kita mempunyai peradaban yang lain dan mempunyai sisi pandang yang lain, begitu juga mempunyai kehidupan yang lain. Tapi pada zaman kerajaan dulu, misalnya kerajaan di zaman dulu di Jawa ini misalnya, kerajaan khususnya yang bukan Islam, yang misalnya menyembah di depan raja itu merupakan perbuatan yang mulia. Setiap sehidup semati membela rajanya itu merupakan satu kemuliaan tersendiri, karena mereka melihat bahwa seluruh apa yang dilakukan oleh dirinya itu merupakan hak daripada rajanya. Maka itu mereka mengibaratkan dengan perkataan misalnya bahwa raja itu adalah titisan para dewa, sehingga ada istilah misalnya darah biru dan sebagainya. Sehingga apa yang mereka lakukan dari pengabdian, misalnya menyerahkan anaknya yang cantik untuk dijadikan selir rajanya, misalnya rajanya, terus begitu misalnya hak-hak yang menurut kita sekarang ini tidak baik, pada waktu itu baik dengan ukuran karena mereka menatap bahwa semuanya itu merupakan hak daripada misalnya rajanya. Nah, namun demikian
bahwa setiap kelompok manusia atau zaman itu tidak bisa lepas daripada ukuran daripada kehidupan ini. Artinya ada perbuatan baik dan ada perbuatan yang tidak baik. Jadi semua zaman, semua manusia mempunyai ukuran tersebut. Nah, metodologi yang dipakai kadang-kadang bersifat duniawi tadi, sehingga dimiliki oleh semua orang. Kalau di sini baik, misalnya pada zaman yang sama, maka di tempat lain pun sekalipun agamanya beda dan sebagainya dikenal sebagai baik, dan yang jelek misalnya dikenal sebagai jelek. Sehingga orang yang sempurna sifat-sifatnya, yang meletakkan ketiga unsur tadi pada takaran yang seimbang, pada posisi yang seimbang, maka dia mempunyai kemuliaan duniawi, dan yang tidak menyeimbangkan ketiga unsur tadi mempunyai sifat yang jelek yang bersifat duniawi pula. Kemudian metodologi kedua adalah metodologi syariat yang biasa dibawa para anbiya alaihissalam. Yang pada metodologi ini sebenarnya sama, bahwa yang baik kita lakukan ini untuk menyempurnakan diri manusia, yakni manusiawinya, dan meninggalkan yang sifat-sifat yang jelek juga untuk meninggikan insaniahnya atau manusiawinya. Metodologi pertama dan kedua ini sama saja, yaitu untuk meninggikan kemanusiaannya tadi, tingkatan atau tahapan manusiawinya tadi. Namun kalau yang pertama hanya bersifat duniawi saja, tetapi yang kedua ini adalah bersifat hakiki dan ukhrawi, yakni bersifat tidak hanya di dunia melainkan juga bersifat di akhirat. Sehingga kebaikan yang ingin dicapai seseorang di dunia ini juga mempunyai kesinambungan di akhirat pula. Maka itu tidak heran ya kalau seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah jelas datang penjelasan kepada dia itu dan dia menolak, sementara dia sudah paham kebenaran agama langit misalnya, sekalipun dia dermawan, sekalipun dia hebat dan dipuji setinggi langit di dunia ini, maka dia di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa, sekalipun dia pemurah dan sebagainya. Tetapi kalau tidak di atas dasarkan kepada tauhid yang telah dia ketahui bahwa tauhid ini adalah benar, maka semuanya itu adalah batal. Maka itu juga lebih ekstrim lagi ke dalam, yaitu ada hadis mengatakan barang siapa yang sholat setiap harinya, yang puasa setiap hari, dan yang puasa setiap hari dalam hidupnya, dan beribadah pada malam hari, tidak pernah tidur selama hidupnya, kemudian dia mati syahid membela agama antara dua bukit mulia Safa Marwah itu di Mekah, seandainya dia tidak berwilayah kepada Amirul Mukminin, seandainya dia tidak berimam kepada Ali bin Abi Thalib alaihissalam, maka seluruh amalannya gugur. Tentu ingat bahwa di sini tetap seperti kaidah tadi, yaitu orang yang telah tahu bahwa Amirul Mukminin itu adalah hak atau benar, kemudian tidak mengikuti. Tetapi kalau orang yang tidak tahu bahwa Imam Ali itu adalah imam, kemudian datang juga dia penjelasan kepada dia, cuman yang menjelaskan ini pelintas-pelintut sehingga dia tidak paham, maka orang ini tetap mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan yang dimaksud dalam agama yang bisa membedakan orang ahli surga dan neraka, yaitu penjelasan yang dipahami. Maka itu seorang kafir yang ingin memahami Islam dan dia belajar sungguh-sungguh, tapi pada akhirnya karena dia mungkin belum paham, kemudian menyimpulkan bahwa agamanya lebih baik dari Islam, itu orang masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan dalam penilaiannya dia ikhlas dan cukup memadai.
tidak hanya satu dua pertanyaan sudah menyimpulkan, tidak. Ala kulli hal, maka dari itu metodologi agama ini memberikan arahan-arahan mana yang baik, mana yang buruk, dengan niat apa misalnya, dan bagaimana misalnya berniat, semuanya tidak diberikan untuk mengarahkan manusia ini, sehingga kesempurnaan yang akan dicapainya tidak hanya bersifat duniawi, melainkan juga bersifat ukhrawi. Tapi ada yang katanya Allamah Tabatabai, metodologi terakhir ini metodologi yang tidak pernah dibawa oleh para anbiya sebelumnya, seperti Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, yaitu metodologi Quran. Dalam ayat-ayat Quran kan, banyak sekali ayat-ayat misalnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, misalnya ya innal quwwata lillahi jami'an, atau innal izzata lillahi jami'an, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ada sisi lain yang dapat memacu manusia untuk mencapai kesempurnaannya. Kurang lebih penjelasan beliau ini seperti sebagaimana berikut. Seseorang ketika pada tingkatan pertama tadi mengamalkan kebaikan bersifat duniawi atau yang bersifat agami, dia mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kesempurnaan yang berhubungan dengan dirinya. Misalnya saya ingin menjadi orang yang baik, saya ingin menjadi orang yang soleh, saya ingin menjadi orang yang takwa, saya ingin menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat, saya ingin menjadi orang yang masuk surga, saya ingin menjadi orang yang diridhai Rasulullah dan para imam, saya ingin menjadi orang, dan seterusnya. Tapi kalau di sini tidak. Jadi saya ismanya ini sudah tidak ada lagi. Lantaran apa yang dia lakukan itu satu saja tujuannya, tidak banyak. Jadi tidak ke kebaikan dirinya, tidak ke misalnya ke neraka, tidak ke surga, jauh dari neraka dan sebagainya. Dia itu hanya satu yang menjadi roh bagi seluruh perbuatannya, dan menjadi menjadi asas atau menjadi jiwa daripada menjadi motivasi daripada perbuatannya, yaitu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, keridhaan Allah yang dia cari, dan semuanya lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berbuat selain karena Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk tidak hanya riya, melainkan terhadap dirinya sendiri, demi kebaikannya sendiri misalnya, itu pun tidak. Dia melakukannya semua itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak takut lagi kepada neraka, karena Allah lebih azab Allah itu sendiri. Allah sendiri merupakan untuk menggambarnya seperti Imam Ali mengatakan, asbiru li hari narika wa kaifa asbiru li firaqi, kurang lebih begitu ya. Mungkin aku bisa sabar ya Allah dengan panas nerakamu, tapi bagaimana mungkin aku bisa sabar terhadap perpisahan darimu. Jadi perpisahan daripada dirinya terhadap Allah ketika berpisah itu baginya merupakan siksa yang lebih pedih dan lebih menyiksa daripada azab neraka itu sendiri. Begitu juga misalnya tidak ada yang membuat dirinya bersemangat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya digambarkan misalnya di surga nanti ada bidadari, ada kenikmatan-kenikmatan ini dan kenikmatan-kenikmatan itu dan sebagainya. Itu tidak menjadi motivasi dirinya kemudian dirinya bersemangat karenanya, tidak.
Semua motivasinya berhubungan dengan ayat innal izzata lillah jami'an, innal quwwata lillahi jami'an. Semuanya milik Allah dan melihat seluruhnya itu tidak mandiri. Sebagaimana Anda ketahui bahwa seluruh akibat itu tidak bisa melepaskan diri dari sebabnya. Misal, dan itu untuk mempertahankan wujudnya juga demikian, tidak bisa melepaskan diri dari sebabnya. Bukan pada awal wujudnya saja memerlukan kepada sebab, tetapi kelanjutan dan kelangsungan wujudnya juga memerlukan kepada sebab. Misalnya, mani dan ovum telah menjadi sebab keberadaan kita. Nah, mani dan ovum itu yang telah menjadi diri kita tetap kita perlukan. Bukan hanya pada waktu kita mau menjadi janin dan menjadi manusia, tapi pada saat kita ingin membuat diri kita nih tetap berkesinambungan wujudnya, juga memerlukan kepada mani dan ovum tadi. Seandainya mani dan ovum tadi yang telah menjadi kita dicabut dari badan kita yang mana telah menjadi tulang belulang ini, maka kita akan lenyap dan diri kita akan sirna. Kalau kita umpamakan dengan hal yang lebih mudah, misalnya tembok yang terdiri dari misalnya pasir, kemudian batu bata, kemudian semen, itu tidak hanya pada awal keberadaan tembok saja memerlukan kepada semen, tapi untuk menyambungkan wujud tembok tadi pun, Waalaikumsalam warahmatullahi, memerlukan kepada semen. Sehingga kalau semen atau batu atau bata kita ambil dari tembok itu, maka tembok tadi tidak akan dapat bertahan, tidak akan dapat bertahan wujud. Artinya keberadaannya akan sirna. Nah, orang yang seluruh perbuatannya hanya satu motivasi, yaitu Allah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika dia melihat alam ini, dia tidak melihat kecuali melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kaya lebih dekat kepadanya dari kehidupan sendiri. Coba kita yang satu dengan kehidupan kita, yang jangankan melepas diri ya, dibayangkan dua hal aja enggak. Kita hidup kita itu bukan dua hal, tapi satu hal. Itu Allah masih lebih dekat dari kehidupan kita. Ya, ini maksudnya kayak semen sama tembok. Hai tembok, kata si semen, ini ibarat yang tidak terlalu tepat. Hai tembok, saya lebih dekat kepadamu dari bata yang ada di dirimu. Itu maksudnya bukan bata dipinang, tapi keberadaanmu, wahai tembok. Jadi tanpa aku kau tidak akan ada, dan tanpa aku pun kau tidak akan berkesinambungan ada. Jadi kenapa kau kalau ingin jadi tembok tetap memerlukan kepada saya. Saya lebih dekat kepadamu, wahai manusia, dari kehidupan kalian sendiri. Yang hidup kalian ini tanpa aku tidak akan bisa ada dan tidak akan dapat berkesinambungan ada. Nah, orang yang seluruh motivasi daripada perbuatan akhlaknya hanya karena mencari Allah, maka menatap seluruh alam manusia ini, tak surganya, tak seluruhnya, itu sesuatu yang tidak mandiri. Dan sesuatu yang tidak mandiri adalah sesuatu yang lemah di hadapan Yang Maha Wenang. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya wujud yang mandiri. Maka dia tidak mengejar yang lemah ini, melainkan mengejar yang kuat. Dia mengejar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh perbuatannya dilandasi karena Allah saja, bukan karena ingin aku jadi orang saleh, bukan karena ingin aku masuk surga dan sebagainya. Nah, pandangan orang-orang ini pada satu saat nilai baik buruknya dalam akhlak bisa berbeda dengan pandangan orang-orang yang ada di tahapan pertama atau di metodologi pertama dan metodologi kedua. Maka itu mungkin timbul satu istilah, kebaikan orang yang di bawah merupakan satu keburukan bagi orang yang di atas. Jadi hal-hal yang baik bagi orang yang motivasinya ingin menyempurnakan dirinya, sebagai manusia, sebagai hamba misalnya,
itu bisa saja perbuatan baik golongan ini merupakan perbuatan yang tidak baik bagi orang yang hanya mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah banyak sekali mengisyaratkan dalam Quran, misalnya an-mulku lillah, seluruh pemilikan, seluruh eh, eh, seluruh kekuasaan itu hanya Allah. Maka itu dia tidak mencari surga, maka itu dia tidak mencari untuk mengangkat dirinya menjadi orang soleh, tidak. Tetapi dia mencari justru penguasanya daripada seluruh orang soleh dan surga ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pernah kita membahas juga dalam hal mutlak, ya. Allah mengatakan seluruh hamba-hambamu akan disesatkan dan mereka akan ikut aku kecuali hamba-hambamu illa ibadikal muflakin, kecuali hambamu yang muflakin, bukan muflikin. Muflikin adalah orang ikhlas, tapi muflakin banyak ikhlasnya. Apa caranya muflikin ikhlas? Kalau muflik orang berbuat sesuatu karena Allah ikhlas, tetapi dia ingin mendapatkan balasan dari Allah, ingin menjadi pendirinya orang saleh, ingin menjadi pendirinya jauh dari azab dan marah Allah, ingin menjauhkan diri dari neraka misalnya. Nah, ini ikhlas diterima oleh Allah, tetapi mereka tergolong ibadahnya pedagang dan ibadahnya budak sebagaimana maklum. Dan ini dibeli oleh Allah. Dikatakan kalau kamu menjual dirimu kepadaku, ayo jual. Akan kubeli dengan harga yang lebih mahal. Kalau kamu berbuat satu kebaikan, aku akan kuganjar 10. Diterima dan dimasukkan surga. Tapi ada orang yang banyak bukan terlalu kalau nggak baik. Jadi yang ikhlasnya sangat banyak. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah orang ini beribadah kepada Allah hanya karena Allah, bukan ingin menyempurnakan dirinya, bukan karena ingin mencari surga dan sebagainya. Surga semuanya tidak mandiri, tidak itu. Dia mencari yang lebih indah lagi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud yang mandiri. Nah, ajaran ini kata Allah Mahfudz tidak pernah dibawa oleh Anbiya sebelumnya, kecuali dibawa oleh Nabi dalam Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, atau alladzina ahsana kulla syai' khalqahu, dan sebagainya ayat-ayat ini. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Itu merupakan isyarat-isyarat kepada ilmu orang-orang yang menatap seluruhnya itu tidak mandiri. Tetapi akan halnya orang-orang yang seperti hamba ini khususnya, yang menatap keseluruhannya dengan tabir dengan tabir kemandirian, yang bukan seakan-akan bahkan melihat banyak hal dalam keadaan mandiri, maka hal-hal yang suci tadi, yang muqaddas tadi, sangat jauh daripada kehidupan orang-orang seperti hamba ini khususnya. Ya, jadi misalnya seperti begini ya. Memang ini mungkin kalau dalam hadis itu yang belum kita kenal di Ahlussunnah wal Jamaah, misalnya syirik kopi mungkin seperti itu. Yakni umpama ya, ketika saya belajar sama imam, umpamanya saya ini dan orang-orang yang setingkat dengan saya akan melihat imam itu imam, seakan-akan dia adalah mandiri ilmunya, seluruhnya, fadilahnya, sehingga saya bertatapan dengan wujud yang mandiri. Nah, tapi orang-orang yang hanya mencari ridwan saja ini, yang motivasinya tidak lari kepada dirinya, maka ketika dia melihat imam, maka tidak lain dia hanya melihat bayang-bayang Allah, kalau saya ibaratkan dengan materi yang dapat kita lihat, ya. Jadi dia tidak menetapkan imam sebagai imamnya, tetapi dia melihat ruh daripada keberadaan imam ini, yang kalau dilepaskan oleh roh itu sedikit saja, maka dirinya atau imam ini tidak akan jadi imam, dan ilmunya akan musnah dan tidak akan berpisah sama sekali.
Maka itu orang yang semacam ini ternaungi atau tercakup sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hussein alaihissalam, eh, beliau mengatakan sebagai berbeda mengatakan alaihissalam mengatakan, aku tidak melihat apapun kecuali aku melihat Allah sebelumnya dan melihat Allah padanya di dalamnya dan melihat Allah sebelumnya sesudahnya. Apa bilang sebelumnya bilang. Nah, harus menunjukkan dengan ngeledor ini sudah tidak tahu apa yang diucapkan maunya, yang terucap bukan maunya. Ala kulli hal. Jadi ma ara syai'an illa ara Allah qablahu wa fihi wa ba'dahu. Tapi perlu diingat bahwa imam itu adalah imam ya, yang tidak bicara kepada umatnya sesuai dengan kadar kemampuan umatnya sebagaimana Nabi, karena mereka adalah pewaris Nabi.